Halo Mbak Aul, apa kabar? Halo Mbak Miftah, alhamdulillah baik sehat. Mbak Miftah gimana? Aku baik aja di sini. Nggak ada ini kan gejala-gejala COVID gitu. Aman, aman. Keluarga gimana? Alhamdulillah aman. Mbak Aul Oke. makasih nih udah dateng pas jam 11. Oh iya, Oh iya, makasih juga Mbak udah menyiapkan meetingnya dengan baik juga buat diskusi. Thank you. iya, siap. Jadi lanjut aja ya. Hmm. Kita sekarang mau bahas tentang masalah instansi dulu masing-masing apa gimana? Nah, bebas sih Mbak. Mungkin Mbak bisa kasih ini insight dari instansi Mbak atau dari instansi aku sekaligus sama benchmarkingnya sesuai yang diminta sama soal. Hmm. Enak ya kita njabarin masing-masing dulu keadaan kantor apa langsung aja? Langsung aja sih Mbak kalau udah ada. Ya udah. Aku jelasinnya di sini secara lisan aja kali ya. Iya, lisan aja. Bentar. Wah, ini dia. Kalau masalah dari instansi aku sih sebenarnya lebih ke masalah organisasi sih. Kurangnya kekompakan di antara organisasi itu. Jadi semenjak adanya kebijakan WFH sama pandemi ini kan jadi pekerjaan kita di sana kurang efektif karena kerjaan aku di sana itu kan melakukan pencetakan dan penggandaan barang. Nah, karena penggunaan mesin cetak itu adanya di kantor dan WFO sekarang kan secara bergilir, jadi ada sering terjadinya tuh miskomunikasi antara pegawai, apa yang udah dikerjain, ini udah dikerjain apa belum, atau sudah, itu belum ada komunikasi yang tepat. Sama kedua itu masalahnya tentang penata letakan barang-barang antara bahan yang cetakan maupun barang yang udah jadi itu ditempatin kurangnya teratur. Jadi bahan-bahan cetakan yang belum jadi maupun udah jadi itu sering tercampur, jadi masih berantakan. Itu aja sih masalah dua di tempat aku. Oke, terus untuk benchmarkingnya gimana Mbak? Kalau benchmarkingnya tadi aku nyari patokannya itu di Astra. Astra itu punya anak perusahaan namanya Astra Grafia yang bidangnya juga percetakan juga. Nah, dia punya budaya, salah satunya budaya, terus sebentar. Oh, Melakukan kerjasama yang sinergis. Cuman untuk gimana si Astra ini bisa karyawannya kerjasama secara sinergis, aku masih mencari tahu sih, belum selesai nyarinya. ya soalnya itu kayak faktor yang mungkin tidak terukur ya Mbak ya. Mm-mm. Indikatornya nggak terukur gimana cara sinergisnya itu kan mungkin alat atau toolsnya yang bikin sinergis itu nggak terukur ya. Mm-mm, Ya kan? betul. Oke, berarti itu yang buat tadi yang cetak-cetak tadi berarti lewat anak perusahaan, terus yang buat Mm-mm. kurangnya komunikasi tadi berarti lewat yang budaya mensinergikan tadi ya. Ya, betul itu. Oh, oke. Oke, kita keep dulu ya, Mbak. Udah aku catat yang Oh, itu. Kalau buat PPATK sendiri, oke, Mbak, siap. sebenarnya aku nemu dua Mm-mm. pokok permasalahan. Nah, di situ yang pertama, BTW ini aku benchmarkingnya dengan dua instansi yang berbeda sih, Mbak, antara masalah satu sama yang lainnya. Oh, Boleh nggak iya sih? nggak apa-apa sih. Apa-apa nggak sih? Kalau menurut aku sih kan nggak apa-apa, karena kan ya kita nggak bisa berpatokan dengan satu aja sih. Benar. Kita ambil plusnya dari Hmm, berbagai aspek ya. Oke, jadi iya, kalau yang betul. PPATK itu kan yang pertama Mbak, kita itu menyoroti tentang sosialisasi atau edukasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme itu sendiri. Karena PPATK kan tugasnya mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, yang mana itu menurut aku pribadi itu dia kurang menyeluruh dan kurang komprehensif. Dalam artian ketika kita benchmarkingkan dengan KPK, yang mana tentang anti korupsi itu udah sangat komprehensif sekali, bahkan dia sudah sampai menyentuh ke kurikulum sekolah. Nah, kalau misalkan dulu aku di STAN sendiri pada saat berkuliah itu udah ada kurikulum, bahkan ada mata kuliah namanya anti korupsi. Yang Hmm. berarti kan sebagai perwujudan sudah ada gitu, udah nyata. Nah, itu aku benchmarkingkan ke KPK bagaimana dia menggandeng masyarakat lewat jalur edukasi
mulai dari dini pun, bahkan sekarang SD sepertinya udah ada kurikulum anti korupsi juga, itu untuk menambah wawasan atau sharing knowledge tentang gimana sih nanti korupsi itu gimana, atau kalau PPATK ya berarti disesuaikan dengan TPPU atau TPPT. Nah, itu benchmarking yang pertama. Terus yang kedua, ini aku based on the truth ya, jadi berdasarkan fakta di lapangan, PPATK itu untuk pengelolaan big data atau big database-nya PPATK itu dia masih ada belum optimal, masih kurang optimal. Kenapa? Meskipun kita udah digital, Mbak, tapi masih belum semuanya terotomatisasi atau canggih istilahnya gitu menurut aku ya. Nah, itu ketika kita sandingkan dengan salah satu bank di Indonesia yaitu BCA. Nah, kalau di perbankan khususnya di BCA itu BCA Mbak, dia sudah menerapkan atau menggunakan teknologi namanya AI atau AI, artificial intelligence, khususnya nanti namanya teknologi machine learning, yang mana dia itu udah bisa mengotomatisasi seluruh informasi tentang pengguna jasanya. Jadi seluruh nasabah itu udah langsung terotomatisasi. Misalkan nih, nasabah si X dia melakukan transaksi, nah itu tuh udah langsung tersedia data-datanya transaksi si nasabah ini bekerja di mana, usia berapa, NIK-nya berapa, itu sudah ada. Nah, kalau di PPATK sendiri, itu masih belum bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, selain itu juga, kita kan ada aplikasi namanya GoAML, yang mana aplikasi tersebut itu masih ada keterbatasan, Mbak. Jadi, sumber datanya kita tuh dari aplikasi itu, Mbak, aplikasi GoAML. Nah, itu untuk wadahnya dari pihak-pihak pelapor atau mitra kerjanya kita. Nah, sebetulnya belum optimal juga karena di GoML itu sendiri itu tidak ada fitur untuk ekspor data. Nah, sehingga kita harus melakukan perekapan data secara manual yang memungkinkan masih terjadinya miss-miss atau kesalahan-kesalahan. Misalkan penamaan yang kurang seragam atau penamaan yang belum standar. Nah, itu kita masih temui. Sehingga kita harapan itu bisa membenchmarkingkan dengan BCA yang udah punya AI atau machine learning tadi. Namun kita ada kendala. Yang pertama, kenapa GoML sendiri tidak bisa mengekspor data? Dikarenakan yang data dari PPATK itu sifatnya rahasia, atau kita kan instansi intelijen keuangan, sehingga datanya itu tidak serta-merta bisa diekspor dengan tujuan untuk melindungi security datanya. Tapi pada beberapa kasus kan kita pegawainya kan memang membutuhkan gitu Mbak, dalam rangka mempermudah pekerjaan kita gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya perlu juga. Nah, kenapa nggak ada ekspor data? Karena aplikasi GoAML yang dipakai PPATK itu adalah desain dari UNODC. UNODC itu organisasi internasional. Nah, jadi seluruh FIU itu aplikasinya mirip-mirip karena kita mandatori, aplikasinya itu mandatori. Nah, terus juga kenapa kita nggak pakai teknologi AI atau machine learning tadi, Mbak? Karena itu sangat mahal dan belum bisa diterapkan, belum ada FIU atau PPATK seluruh dunia, itu belum ada yang make. Nah, mungkin karena BCA perbankan itu punya modal yang besar, sehingga sudah bisa menerapkan teknologi tersebut. Namun, bisa dikonfirmasi waktu aku ikut seminar tentang forensic accounting, itu memang seluruh FIU atau Financial Intelligence Unit di dunia, termasuk salah satunya PPATK, itu belum ada yang menerapkan teknologi tersebut. Sedangkan sebetulnya ketika ada itu sangat membantu. Dan dari segi dalam negeri kita sendiri, kalau kita lihat, dari ketersediaan anggaran itu tidak memungkinkan PPATK mengadakan teknologi tersebut, dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas. Kalau menurut aku ya lebih enak kita ngambilnya masalah kamu, masalah Mbak Aul aja. Kenapa gitu? Karena kalau yang punya aku kan tadi kita lihat sendiri kan lebih masalahnya kan ke umum. Iya. Antara sinergi kan. Itu pasti kan udah banyak sih sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bisa nyiptain kekompakan sinergi para pegawai itu. Cuma kalau Mbak Aul tadi kan lebih khusus benar-benar ngejelasin tentang PPATK-nya sendiri gitu. Oh gitu, berarti iya sih Mbak, menurut aku kalau kita, kan sebenarnya kita punya kandidat permasalahan dan benchmarkingnya ya, namun kalau setelah kita diskusi kayaknya aku substansial gitu ya, atau lebih ke tusinya, menjelaskan tusinya. Kalau mungkin Ya, lebih ke tusinya. Ya, soalnya permasalahan yang Mbak sebut itu gimana Mbak? Lebih umum kalau masalah dari aku. Oke. Bukan lebih ke tusinya. Ya udah, berarti boleh sih kalau misalkan mau pakai di PPATK. Berarti Mbak setuju nggak dengan kita mengambil 2 benchmarking
instansi tadi, satu BCA, satu KPK. Tadi setuju sih, karena emang kita nggak bisa ngambil dari satu aja. Masalah sih kita banyak, nggak mungkin satu doang yang kita jadiin benchmark. Oke, boleh-boleh. Berarti gaskan ya, insya Allah ya. Ya, oke. Oke, terus Mbak, berarti nanti tugas kita, kan kita bikin paper kan ya, Iya, bikin laporan. di lembar penugasan ya. Mm-mm. Itu berarti nanti ini Gimana? kita juga mengulik tentang AI atau artificial intelligence itu, Mbak. Jadi dijelaskan kenapa instansi seperti PPATK butuh itu gitu. Nah, tadi sih aku udah sempat searching-searching sih, Mbak. Salah satunya untuk menyediakan data atau mengolah data itu tadi biar lebih terstruktur intinya gitu. Nah, Iya, jadi mungkin tidak hanya PPATK sih Mbak yang butuh, mungkin juga Sejen Kemenkyu atau Kemenkyu secara global juga butuh, maybe ya. Tapi karena mungkin fungsinya PPATK itu sangat-sangat erat dengan data, jadi betul. mungkin kita jadi permasalahan inti sebetulnya gitu kayaknya ya. Iya, Oke, berarti boleh nih kita langsung pakai aja yang 2 permasalahan dari aku. ya boleh. Oke, terus apalagi ya? Apalagi Mbak, ada yang mau didiskusikan nggak atau belum jelas gitu? Aku sih sebenarnya udah jelas, cuman emang belum begitu inget banget kan, karena nggak begitu tahu tentang PPATK. Tapi kalau misalnya dijabarin nanti secara visual, mungkin aku bisa langsung ngerti. Oh, oke. Berarti udah ini. Iya, gitu aja. Oke, sip-sip. Apa Berarti kita, mhm. apa perlu ditampilin di share? Apa gimana? Langsung dikerjain di sini? Nah, aku ngikut sih Mbak. Atau gini aja, kan aku yang tahu narasinya ya, aku susun dulu, Mm-mm. nanti kita Mm-mm. sambung gimana? Boleh, boleh. Jadi biar efektif juga. Oke, oke. Oke, sip. Benar-benar. Berarti ini aku stop record dulu dan end meeting dulu kali ya. Di pause aja kali ya? Oh iya bisa sih di pause. Iya, di pause. Kalau menurut aku, hambatan yang akan terjadi oleh PPATK kalau kita nerapin edukasi itu, kalau menurut aku sih kurangnya jumlah SDM sih yang Oh, memadai. bisa. Iya sih Mbak, emang pada kenyataannya PPATK kan masih termasuk kementerian yang kecil ya, bukan tidak Mm-mm. memiliki banyak kantor vertikal di daerah, sehingga dia hanya terpusat di pusat aja, jadi memang SDM-nya terbatas. Jadi emang Mm-mm. benar sih, kayaknya hambatan yang akan kita temukan ketika menerapkan itu ya demikian gitu. Aku list ya. SDM-nya. Oke. Okay. Sosialisasi atau edukasi. Oke. Yang Dan kedua, yang kedua tentang permasalahan pengelolaan big data PPATK. iya, Ngambil benchmarknya ke bawah ini. benchmarknya pakai BCA. BCA yang udah menerapkan teknologi artificial intelligence Mm-mm. berupa machine Bisa. learning. Mungkin hambatan yang akan dialami PPATK nanti lebih ke anggaran. Iya, bisa. Soalnya mengingat harga AI itu sendiri untuk pengadaannya luar biasa. Waktu itu karena pernah disinggung juga oleh salah satu perusahaan Big Four bahwa memang seluruh FIU atau Financial Intelligence Unit di dunia ini belum ada yang pakai teknologi ini. Mengingat karena harganya itu luar biasa. Jadi mungkin para perbankan yang punya modal besar daripada instansi pemerintah itu lebih leluasa dalam pengadaannya kali ya. Iya, betul. Oke, sip. Berarti terbatasnya. Oke, F dan. Tapi udah semua ya. Oke, sip. Permasalahannya udah, penerapannya udah, hambatannya juga udah. Bisa. Oke. Oke, Ya udah, Mbak Aul, makasih ya kerjasamanya. oke, sip. Sama-sama, Mbak Miftah, makasih juga kerjasamanya. Udah abis ini kita edit-edit lagi sedikit buat redaksinya sebelum kita kumpul ke fasilitator. Ya, betul. Oke, silakan ditutup, Mbak. Iya.